Selamat datang kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang isme-isme yang ada di dunia, tapi kali ini khusus di bidang filsafat dan sering kali kita sebut namanya adalah utopianisme. Utopianisme adalah sebuah aliran filsafat sebenarnya atau paradigma filsafat lebih tepatnya begitu, yang mengusung visi atau pandangan tentang masyarakat yang ideal, masyarakat yang sempurna. Dalam utopianisme ada keyakinan bahwa manusia itu punya kemampuan untuk membangun sebentuk dunia yang sempurna, yang ideal, tapi pembentukan itu harus melalui perubahan sosial, harus melalui perubahan politik dan revolusi ekonomi gitu, dan itu semua dijalankan dengan serius. Itu yang diyakini ya. Jadi ada keyakinan bahwa memang manusia bisa membangun sebentuk dunia yang ideal. Nah, seperti apa utopianisme itu menjadi sebuah gagasan? Mari kita dalami lebih lanjut. Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu filsafat utopianisme itu apa definisinya. Sebagai sebuah paradigma filsafat, utopianisme kadang juga digunakan sebagai semacam landasan bagi gerakan sosial maupun gerakan politik, yang mana mengusul dalam gagasannya itu para penganutnya mengusulkan penciptaan masyarakat yang ideal, yang sempurna, di mana dalam masyarakat itu tidak ada ketidakadilan, tidak ada ketidaksetaraan, ketimpangan, atau penderitaan. Jadi singkatnya, para utopian ini atau para pemikir utopian itu percaya bahwa lewat sebuah perubahan sosial yang revolusioner dan tepat ya, manusia kita itu bisa mencapai dunia yang jauh lebih baik, jauh lebih adil, dan lebih damai. Nah, paling enggak kalau kita pelajari teman-teman, itu paling enggak ada 3 poin utama dalam utopianisme, yaitu 1, masyarakat yang tanpa ketimpangan gitu ya. Kedua, kehidupan yang harmonis dan bahagia. Dan yang ketiga, poinnya tentang perubahan yang sistemik. Kita bahas satu persatu. Masyarakat tanpa ketimpangan. Dalam masyarakat utopia tidak ada ketidakadilan sosial, itu keyakinannya, dan mereka sangat meyakini itu. Para pemikir utopian melihat bahwa dalam masyarakat yang ideal, semua orang akan diperlakukan secara setara, sehingga kemudian di situ juga tidak ada kemiskinan dan tidak ada lagi penindasan. Dibayangkan bahwa dalam masyarakat itu semua orang punya akses yang sama gitu ya, pada kesejahteraan, pada pendidikan, dan mereka juga punya kesempatan yang sama untuk berkembang ya. Tidak ada masyarakat yang berkembang lebih mudah daripada kelas tertentu yang untuk berkembang aja susah banget gitu ya. Nah, itu poin utamanya. Jadi semacam yang mereka bayangkan seperti itu. Nah, dalam bayangan mereka ada juga poin kedua, yaitu mengenai kehidupan harmonis dan bahagia. Sederhana kelihatannya, tapi begini, utopianisme itu mengutamakan visi tentang sebuah dunia di mana hubungan antar individu itu bisa berjalan dengan baik, di mana di dalamnya ada toleransi, ada persaudaraan, dan ya jelas implikasinya adalah kebahagiaan. Dalam masyarakat utopia dibayangkan di situ konflik sosial dan pertikaian sudah hilang, lenyap ya, karena semua orang berfungsi atau semua orang menjalankan fungsinya dengan tujuan yang sama, yaitu kehidupan yang ideal, kehidupan bersama yang baik. Nah, kita lanjutkan ke poin penting ketiga sebagai karakter
masyarakat utopis yang dibayangkan ya. Jadi para pemikir utopian itu meyakini kalau kita ingin mencapai masyarakat yang ideal itu, kita perlu melakukan semacam perubahan besar, semacam perubahan yang revolusioner, baik dalam struktur sosial, politik maupun ekonomi yang sudah ada. Itu artinya perubahan juga terjadi pada cara kita mengorganisasi ekonomi kita gitu ya, ekonomi sebuah komunitas atau masyarakat atau negara gitu, dimana juga susunan hukumnya itu juga disusun dengan mempertimbangkan kesetaraan dan perlindungan individu, dan juga hukum yang tidak membiarkan adanya munculnya kelas-kelas sosial, karena dalam masyarakat ideal itu kan dibayangkannya tidak ada lagi kelas sosial. Nah, semacam itu poin utama atau karakter dari masyarakat utopis yang dibayangkan oleh para pemikir utopian. Nah, siapa sebenarnya para pemikir filsafat atau pemikir para filsuf gitu ya yang punya ide tentang utopianisme? Ada tiga ya yang saya akan sebut namanya dalam video ini. Yang pertama adalah Thomas More. Thomas More ini adalah seorang penulis asal Inggris. Dia lahir tahun 1478 dan meninggalnya 1535. Dia menulis karya terkenalnya berjudul Utopia. Karya itu memang menggunakan nama itu, Utopia. Terbitnya tahun 1516. Nah, teman-teman, dalam buku yang berjudul Utopia itu, More menggambarkan sebuah pulau. Ini fiktif ya sebenarnya, tapi dia gambarkan sebuah pulau yang sangat ideal, di mana keadilan sosial, pemerintahan yang adil, dan kemakmuran itu terjadi untuk semua warganya, dan itu menjadi sesuatu yang nyata. Nah, dalam masyarakat utopis yang dibayangkan More itu, di sana tidak ada kekayaan milik pribadi, karena semua orang bekerja untuk kepentingan bersama. Itu Thomas More ya. Selanjutnya filsuf kedua yang ingin saya sebut dalam video ini adalah Karl Marx. Ini jelas sekali ya, Karl Marx sering sekali dilekati sebagai pemikir utopis ya, selain sebagai pendiri komunisme ya. Karl Marx ini lahir tahun 1818 dan meninggal 1883. Dia seorang filsuf dan sekaligus ekonom yang kemudian teorinya sangat terkenal dan sampai sekarang mempengaruhi dunia, teori komunisme, di mana dalam teori komunismenya itu Marx itu bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tidak ada kelas ya. Masyarakat yang tidak ada kepemilikan pribadi di dalamnya, semuanya menjadi milik bersama. Karl Marx ini memandang bahwa adanya pembedaan kelas atau ketimpangan kelas itu sebenarnya menjadi sumber utama dari ketidakadilan dalam masyarakat, dan dia sangat percaya bahwa secara natural akan muncul namanya revolusi sosial, di mana kelas proletar atau kelas bawah akan merebut posisi kelas atas atau kelas borjuis atau kelas pemilik modal, pemilik alat-alat produksi, di mana nanti dalam kisah akhirnya yang dibayangkan Marx itu akan terbentuk sebuah masyarakat utopis, utopia yang tidak ada kelas di dalamnya, yang setara, di mana produksi dan distribusi barang itu dilakukan bukan untuk kepentingan 1-2 orang penguasa ekonomi, tapi untuk kepentingan bersama, dan tidak ada lagi korporasi yang dimiliki pribadi gitu maksudnya. Itu dua pemikir yang saya sebut dalam video ini, tetapi sebenarnya pemikir klasiknya juga ada. Makanya saya libatkan pemikir yang ketiga, pemikir yang jauh-jauh sebelum pemikir-pemikir modern itu tadi, Thomas More dan Karl Marx itu mengatakan utopianisme. Dia sudah mengatakan tentang sebentuk dunia yang ideal. Siapa lagi kalau bukan Plato? Plato lahir tahun 427 sebelum Masehi dan meninggalnya 347 sebelum Masehi. Meskipun sebenarnya dia bukan tokoh yang seringkali diletakkan sebagai salah satu pemikir utopis, tapi
Plato juga punya pandangan sebenarnya tentang utopia dalam karyanya yang bisa teman-teman baca, judulnya Republik. Jadi dalam karya itu Plato membayangkan sebuah masyarakat yang ideal, di mana semua orang itu kemudian dibagi ke dalam 3 kelas sesuai kemampuan mereka, ya. Ada kelas raja, ya, kelas pemimpin, ya, yang kemudian bagi Plato itu harus diisi oleh para filsuf, ya. Kelas prajurit atau tentara, kemudian yang terakhir adalah kelas produsen, ya. Produsen itu yang menghasilkan, misal pengrajin, peternak, petani, pedagang, gitu, ya. Nah, dalam masyarakat utopis yang dibayangkan oleh Plato itu keadilan menjadi nilai utamanya, menjadi keutamaan, gitu, ya. Dan kemudian setiap orang itu menjalankan tugasnya masing-masing. Jadi kalau prajurit yang nggak berusaha jadi pemimpin, atau seorang prajurit juga nggak usah berusaha jadi pedagang, atau pedagang juga nggak usah coba-coba jadi politisi, gitu, ya. Cukup politisi itu adalah filsuf. Kemudian seorang filsuf juga nggak usah nyambi jadi pedagang dan atau sebagainya. Seperti itu gambarannya. Nah, kalau itu semua mereka masing-masing masyarakat menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan talenta masing-masing, kemudian keadilan itu menjadi sesuatu yang sangat possible, mungkin diraih. Dan pembagian itu harus bersifat alami, gitu, ya. Maksudnya yang jadi pemimpin ya seorang filsuf yang memang kecerdasannya di atas yang lain, kebijaksanaannya di atas yang lain. Seorang prajurit juga yang memang secara alamiah bakatnya adalah di bidang tumos, ya, harga diri dan perang. Bukan dia yang yang nggak bisa berkelahi, tapi pingin bisa berkelahi meskipun sebenarnya bakatnya berdagang, kayak gitu. Nah, kemampuan alami itu menjadi penting dalam pembagian masyarakat itu. Nah, teman-teman, kalau kita sudah melihat tadi bagaimana pemikiran para filsufnya, para filsuf utopian, kita sebenarnya bisa melihat ada beberapa prinsip utama dalam utopianisme yang dibayangkan, ya, oleh para filsuf. Yang pertama adalah prinsip mengenai keadilan sosial dan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah prinsip mengenai penghapusan ketimpangan kelas. Kemudian prinsip yang ketiga adalah tentang pendidikan dan kesadaran kolektif. Kita akan coba pahami satu-satu. Yang pertama tadi adalah keadilan sosial dan ekonomi. Jadi utopianisme memang menekankan bahwa keadilan sosial menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang ideal. Artinya, untuk mengatasi masalah kemiskinan, masalah pengangguran, dan masalah ketimpangan ekonomi, maka harus ada perubahan sosial, ya, yang menjamin terbentuknya atau terciptanya keadilan. Nah, para pemikir utopian itu percaya bahwa untuk sampai di situ kita harus melakukan perubahan dalam distribusi kekayaan menjadi lebih merata di masyarakat. Sehingga perlu ada kebijakan sosial, public policy, kayak katanya, seperti itulah, yang adil dan mengarah pada pemerataan kesejahteraan. Ya, meskipun kemudian kadang-kadang siapa yang harus membuat public policy ini, ya kan ternyata negara, gitu kan. Tetapi kemudian kelemahannya kadang-kadang negara sendiri menjadi penguasa lain, ya. Dia bukan penguasa ekonomi tapi malah jadi penguasa totaliter, gitu, ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah tentang penghapusan ketimpangan kelas. Nah, dalam banyak pandangan utopian itu masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak membedakan antar kelas sosial. Jadi itu terjadi karena kekayaan pribadi dan kepemilikan tanah itu dianggap sebagai, kan itu kan dianggap sebagai sumber, ya, sumber yang menjadikan adanya kelas sosial yang berbeda, ya. Kelas sosial atas itu pasti dia memiliki properti pribadi yang lebih besar daripada masyarakat kelas bawah yang mungkin bahkan kekayaan atau tanah pun nggak punya, gitu, ya. Maka supaya tidak ada ketimpangan dan konflik, kekayaan dan kepemilikan tanah itu harus didistribusikan menjadi sama, menjadi rata. Oleh karena itu banyak pemikir utopian, contohnya seperti Marx, itu mengusulkan adanya kepemilikan kolektif, gitu, ya, yang menggantikan kepemilikan pribadi.
dalam konteks tentu saja sumber daya dan alat-alat produksi atau alat-alat yang menghasilkan gitu ya, mesin-mesin produksi misalnya gitu ya. Nah itu yang dibayangkan oleh Karl Marx gitu ya. Kemudian prinsip utama ketiga dalam utopianisme adalah mengenai pendidikan dan kesadaran bersama atau sering mereka sebut sebagai kesadaran kolektif gitu ya. Jadi utopianisme ini menekankan pentingnya pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik gitu ya. Pendidikan dalam pandangan para pemikir utopian itu bukan hanya tentang pengetahuan ya, tetapi juga mengenai kesadaran sosial dan juga mengenai pemahaman atas nilai-nilai kemanusiaan. Jadi setiap individu dalam masyarakat utopis itu diharapkan mampu berkontribusi bagi kepentingan bersama. Dan itu tentu saja terjadi kalau mereka memahami peran mereka masing-masing dalam komunitas. Nah, masyarakat utopis itu yang dibayangkan para utopian itu tentu saja tidak ideal juga ya, karena kemudian muncul banyak kritik pada pemikiran tentang utopianisme ya. Misalnya mengenai realitas politik dan sosial yang nyatanya itu tidak bisa menjadi tempat yang nyata, yang realistis bagi terbentuknya masyarakat ideal seperti yang dibayangkan. Jadi visi tentang masyarakat yang sempurna itu kan kadang-kadang justru terlalu idealistik ya, dan kemudian nggak realistis gitu. Dalam kenyataannya sistem sosial dan politik yang ada itu dengan ideologi yang utopis sekalipun itu penuh dengan kerumitan dan konflik personal, interpersonal yang nggak bisa hanya diatasi dengan sekali perubahan radikal atau revolusioner macam apapun itu. Kemudian yang kedua itu upaya untuk membentuk masyarakat yang utopis seperti yang misalnya dibayangkan oleh Karl Marx dengan teori komunismenya itu kadang-kadang justru malah berujung pada penindasan. Inginnya menghilangkan penindasan justru malah membuat penindasan yang baru gitu. Misalnya dalam kisah-kisah sejarah mengenai komunisme saja yang teman-teman bisa cek ya sendiri. Meskipun tujuannya untuk mencapai kesetaraan, tapi dalam prakteknya malah justru membentuk ketidaksetaraan baru di mana negara menjadi penguasa baru yang menggantikan borjuasi ya, kaum borjuis dengan polanya yang otoritarian ya, dan di mana kontrol negara menjadi sangat kuat dan membatasi kebebasan individu, sedangkan presidennya nggak dibatasi ya kebebasannya, seperti contohnya Korea Utara. Nah yang ketiga kritiknya adalah tentang sentralisasi. Jadi kalau dalam masyarakat utopian, dalam pemikiran utopianisme ya, dalam pemikiran para filsufnya itu kan seperti merencanakan sebentuk masyarakat yang segalanya itu terorganisir ya, segalanya kemudian terorganisir dengan baik. Maksudnya segalanya itu dikendalikan, di mana tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang punya tanah lebih besar dari tanahnya yang lain. Nah untuk menjamin itu tidak adanya keserakahan individu, katakanlah begitu kan perlu ada kontrol. Nah kontrol itu kan berasal dari negara dan pasti sifatnya kemudian sentralistik, ada kekuasaan terpusat di situ, dan disitulah muncul penindasan pada individu. Nah teman-teman, sebenarnya utopianisme itu sendiri dalam tataran kenyataan atau praksis itu terjadi ya dalam beberapa negara ya, misalnya negara-negara penganut komunisme misalnya itu utopianisme masih dijadikan pegangan bagi mereka. Juga beberapa negara yang memegang ideologi sosialisme demokratis ya, sosdem ya, seperti Swedia misalnya ya, Swedia, Norwegia, mereka masih memegang utopianisme itu, dan mereka juga bukan negara yang ketat seperti Korea Utara ya, negara-negara sosialis demokratis itu ya, dimana elemen sosialisme itu sendiri kemudian mereka gabungkan dengan demokrasi sehingga kebebasan individu tetap masih bisa berjalan dengan baik. Kalau kita misalnya ke Swedia atau ke Norwegia, kita akan melihat bagaimana akses kesehatan dan pendidikan di sana seluruhnya gratis. Nah, saya pikir cukup sekian teman-teman pembahasan kita tentang utopianisme sebagai sebuah pandangan filosofis, paradigma filsafat yang tentunya terlalu idealis atau sangat idealis.
Tetapi bagaimanapun pandangan ini mengajak kita untuk membayangkan dunia yang jauh lebih baik, dunia yang jauh lebih adil, dunia yang jauh lebih setara. Walaupun mungkin susah ya untuk dipraktekkan dalam kehidupan yang nyata, tetapi setidaknya ini sudah memberikan kita inspirasi mengenai apa sebenarnya yang baik itu gitu. Karena kalau kita tidak mengenal utopianisme juga kita kemudian seperti manusia yang tidak tahu yang baik yang seperti apa gitu, idealnya yang seperti apa, mimpinya seperti apa. Kalau saya ada kesalahan silahkan direvisi di kolom komentar. Kalau teman-teman ingin menambahkan informasi silahkan bagikan di kolom komentar. Terima kasih, kita ketemu di video kelas online selanjutnya. Tetap berpikir kritis.